Laporan Bapak dinilai apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. laporan Bapak dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, hari ini di Gedung Juang ya, insya Allah ini adalah persiapan deklarasi perlawanan yang dihelat ya oleh 12 orang calon tersangka atau sekarang terlapor. Kita tahu bahwa 12 orang yang sudah dinyatakan sebagai terlapor yang termuat dalam SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan, bisa ditampilkan tuh SPDP-nya, itu adalah satu dari TPUA itu 5 yang saya ingat ya, itu Egy Sujana, kemudian Damai Hari Lubis, kemudian Kurnia Triroyani, kemudian Rustam Effendi dan Rizal Fadilah. Itu 5 orang paling untuk gampang mengingatnya. Kemudian 3 orang dari tokoh publik ya yang mengadakan penelitian, yaitu Roy Suryo, kemudian Resmond Sianipar dan Dr. Tifa. 8 jadinya ya. Jadi 5 orang lagi itu adalah Abraham Samad, kemudian ada Michael Sianipar, kemudian Michael Sinaga, kemudian ada Ian dari Langkah Update, dan terakhir dari Babe Aldo atau Ali Ridho namanya ya, Aldo. Jadi itulah 12 orang. Nah, dari 12 orang itu ya kategorinya selain tokoh peneliti 3 orang ya kan, maka 4 orang lainnya adalah YouTuber sesungguhnya. YouTuber kena juga ya. Jadi Abraham Samad tuh karena dia nge-YouTube sepertinya. Kemudian Ali Ridho atau Aldo juga nge-YouTube, Michael Sinaga juga nge-YouTube, kemudian Pian atau Ian dari Langkah Update juga nge-YouTube. Jadi bisa dibilang 5 dari TPOA, 4 YouTuber, 3 tokoh peneliti ya. Begitu Sobat RH. Nah, mereka bertekad berdeklarasi ya, tentu barangkali tidak semuanya kumpul karena yang saya tahu Egy Sujana sedang di Inggris dan Abraham Samad kalau belum pulang masih di Melbourne, Australia. Tetapi tentu acara ini dengan concern atau kesepakatan mereka ya. Begitu Sobat RH sekalian. Jadi deklarasi perlawanan dimulai. Pertanyaannya adalah apakah mereka segera akan jadi tersangka atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau nafsunya nafsunya lawyer Jokowi, nafsunya penasihat ahli Kapolri, segera dijadikan tersangka, seolah-olah kejahatan mereka itu lebih jahat daripada koruptor di NKRI. Padahal mereka cuma menanyakan ijazah.
ijazahnya mana? Pak, kan begitu. Kalau seandainya ijazahnya ada dan benar-benar asli, yakin mereka akan minta maaf. Mereka bukan orang yang tidak mau menerima kebenaran. Begitu sobat RH sekalian. Jadi mereka orang yang pasti mau menerima kebenaran seandainya memang Pak Jokowi itu ada ijazah aslinya. Tapi kalau tidak ada ijazah aslinya, tentu mereka akan terus merangsek sampai kemudian mereka mendapatkan keadilan. Dan tidak boleh juga seseorang kemudian dihukum dengan dugaan yang terkait ijazah asli. Anda mau menggunakan pasal apapun, semuanya terkait dengan ijazah asli atau ijazah palsu kan? Maka harus dibuktikan dulu apakah ijazahnya asli atau palsu, kan itu soalnya. Jadi kalau tidak dibuktikan, wah, itu nggak fair namanya. Bukan hanya tidak fair, tidak adil, tapi fair itu bisa jadi dikatakan adil ya. Tidak adil namanya. Dan ketidakadilan ya berbalik arah dengan tujuan hukum agar hukum itu adil ya. Kita lihat di sini posternya ya. Jadi ada Abraham Samad, kemudian Michael Sinaga dari Abraham Samad Speak Up, Michael Sinaga dari Sentana, Babi Aldo dari Babi Aldo Aceh kalau nggak salah, kemudian Ian dari Langkah Anis, kemudian Roy Suryo, kita tahu peneliti atau tokoh independen, Damai Hari Lubis dari TPUA, Rismon Sianipar peneliti juga tokoh independen, Dr. Tifa juga peneliti tokoh independen, Rizal Fadila dari TPUA, Egy Sujana dari TPUA, Kurnia Tri Royani dari TPUA. Saya tadi sebelum menjawab Kurnia Tri Royani ya, jadi satunya lagi adalah Kurnia Tri Royani, 5 orang dari TPUA. Oh, di sini Rustam Effendi malah nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada satu yang tertinggal di sini adalah Rustam Effendi. Jadi harusnya 12 ya. Jadi dari TPUA 5, tokoh 3, dan YouTuber 4. Jadi ada Rustam Effendi yang belum tercantum di sini. Namanya Rustam Effendi. Kalau kita lihat dari SPDP ya. SPDP yang disampaikan Rustam Effendi ke saya pun memang ada nama dia ya. Sambil komentar banyak sekali katanya. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Ya mudah-mudahan perjuangan mereka tetap dinaungi ya oleh niat yang baik, niat yang lurus ya di jalan kebenaran, dan memang untuk semata-mata mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Kalau soal kita tidak setuju, tidak sepakat dengan Jokowi, ya itu sikap mental, sikap politik yang ya tidak bisa juga kita larang ya. Jadi wah itu karena Anda benci dengan Jokowi, Anda tidak suka. Kalau benci saya kira terlalu kekanak-kanakan. Tapi tidak suka mungkin iya. Karena ketidaksukaan tersebut ya tentu menerbitkan dorongan untuk mempermasalahkan Jokowi. Barangkali ada juga tokoh lain. Tetapi siapa sih sekarang ini tokoh yang dianggap selevel dengan Jokowi kecuali Prabowo kan, atau Gibran Rakabuming untuk dikritik. Untuk dikritik ya. Karena kalau kita mengkritik itu ya kita kritik kekuasaan. Nah pertanyaannya adalah apakah Jokowi berkuasa? This is the question. Tapi kelihatannya dia secara de facto masih berkuasa. Buktinya dia bisa kendalikan Polri, dia bisa kendalikan pengadilan, dia bisa kendalikan instrumen-instrumen lainnya. Sepertinya, it seems to me ya, sepertinya bagi saya begitu. Ya ada satu yang tidak ada di sini, Rustam Effendi ya. Ini baru 11 orang nih, belum 12. Saya tidak tahu apakah ada kelalaian untuk mencantumkan Rustam Effendi di sini. Nggak bisa berharap banyak terhadap Prabowo. Semangat Bang Rismon CS ya. Terkait ijazah goib Jokowi yang penuh rahasia, hadirkan barang bukti dokumen berkas calon pejabat di KPUD Solo, KPUD di Jakarta, dan KPU Pusat Jakarta. Itulah yang menjadi persoalan. Kelihatannya itu pun hilang sudah datanya ya. Tiba-tiba hilang begitu saja ya. Analisa sederhana, UGM harusnya bangga punya alumni jadi presiden, tapi kan nggak bangga UGM ya. Jangan main laporin aja, biar adil, tunjukkan dulu ijazahnya Pak Jokowi ya. Hancurkan kezoliman, jangan pandang bulu. Ya ini sobat sekalian,
kelihatannya sudah mulai deklarasi perjuangannya. Kita langsung ke sana ya, dan kita lihat tuh deklarasi perjuangannya. Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.